Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat maghrib, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat ini, detik ini, kita masih diberikan kesempatan, kemampuan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita dari rumah menuju di masjid ini, di samping untuk melaksanakan perintah Allah salat maghrib berjamaah, kemudian kita melanjutkan kajian kita hingga menjelang salat isya nanti. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dengan niat itikaf, berdiam diri di masjid ini sambil menunggu datangnya waktu salat isya. Kemudian kita sambil mengkaji dan mengaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau menghadiri majlis taklim seperti ini, insyaallah dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita ingin menyampaikan satu topik yang sesuatu yang bukan asing bagi kita, sesuatu yang sudah sering kita dengar, yaitu zikrullah atau zikir. Kita mungkin sudah sering mendengar istilah zikir, atau kita pun sudah sering mengucapkan kata-kata zikir. Zikir itu berarti ingat. Kalau zikir kepada Allah artinya ingat kepada Allah, zikrullah, ingat kepada Allah. Kalau zikir kepada dunia, ingat kepada dunia. Zikir pada manusia, ingat kepada manusia. Tapi kalau zikrullah itu artinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita duduk di masjid ini adalah salah satu bentuk zikrullah, ingat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriktikaf, mungkin dia baca Quran, mungkin dia duduk kemudian berzikir, dia mengucap istighfar, baca hamdalah, membaca kalimat-kalimat thayyibah lainnya, itu semua bermakna zikir. Zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan pentingnya zikir bagi hati. Karena beliau mengatakan zikir bagi hati ini laksana air bagi ikan. Jadi zikir bagi hati ini diibaratkan seperti air bagi ikan. Bagaimana misalnya ikan itu kita keluarkan dari dalam air, maka sudah tentu ikan itu pasti akan mati. Sekali lagi, kalau ikan itu kita keluarkan dari dalam air, maka ikan itu pasti akan mati. Demikian pula hadirin rahimakumullah, manakala hati ini tidak pernah zikir pada Allah, tidak pernah menyebut nama Allah, tidak pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka
lambat laun hati kita pun pasti akan mati. Pasti akan mati. Maka hati ini perlu kita hidupkan. Menghidupkan mati ini yaitu dengan zikrullah, ingat pada Allah. Salat adalah dalam rangka zikrullah. Baca Quran zikrullah. Membaca kalimat-kalimat thayyibah zikrullah. Berdiam diri di dalam masjid dengan niat iktikaf zikrullah. Ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ingat Allah hati kalian akan menjadi tenang, hati menjadi tentram. Hadirin, kita semua butuh ketenangan. Butuh ketentraman hati ini. Untuk menenteramkan dan menenangkan hati ini bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Itu semua tidak akan menjamin ketenangan dalam hidup ini. Ketenangan ini hanya bisa kita raih, bisa kita rasakan kalau kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ingat pada Allah, kita selalu berzikrullah. Insyaallah, sekali lagi insyaallah hati kita pasti akan tenang, hati kita pasti akan bahagia. Orang yang dekat dengan Allah, insya Allah Allah pun akan dekat dengannya. Sehingga ketika kita membutuhkan Allah, ketika kita butuh pertolongan Allah, Allah pasti akan dengan cepatnya memberikan pertolongan kepada kita. Nah, hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, beliau Ibnu Qayyim menyampaikan beberapa faedah zikir, manfaat daripada zikir ini. Beliau mengatakan ada 80 manfaat zikir. Tapi dalam buku ini beliau menyampaikan 7 diantaranya. 7 manfaat zikir. Jadi kita selalu berzikir, istighfar, itu ada manfaatnya. Beliau menyampaikan dalam kitab ini ada 7. Ada 7 manfaat atau faedah daripada zikrullah, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, zikir adalah makanan pokok bagi hati dan rohani. Hati dan rohani yang tidak mendapatkan hidangan ini sama seperti tubuh yang tidak mendapatkan asupan makanan. Hadirin, jasad kita ini, tubuh kita ini membutuhkan makanan. Coba bayangkan kalau satu hari kita tidak makan atau minum. Bagaimana rasa tubuh ini? Pasti akan lemah. Mungkin 2 hari, 3 hari kalau tidak makan, maka kemungkinan bisa akan meninggal dunia. Maka tubuh ini membutuhkan makanan. Demikian pula ruh kita, hati kita juga membutuhkan makanan. Apa makanan hati itu? Makanan hati adalah zikrullah. Ya, zikir pada Allah, ingat pada Allah dimanapun kita berada. Tidak hanya di masjid. Kalau di masjid sudah barang tentu Pak ya, ingat pada Allah. Di saat-saat di tempat yang lain, ketika kita berada di pasar, ingat pada Allah. Ingat pada perintah Allah. Oh, ini dilarang sama Allah, tidak boleh saya lakukan. Ini diperintah oleh Allah, saya kerjakan. Seorang pedagang juga harus zikir pada Allah. Ketika dia berjual beli, dia harus ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Membohongin orang dilarang oleh Allah. Saya berkata jujur pada pembeli, ini artinya dia sedang berzikir pada Allah. Dia berkata jujur pada orang itu, berarti dia sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang melakukan sebuah kebohongan, berarti dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi hadirin rahimakumullah, tubuh ini juga membutuhkan makanan. Hati juga membutuhkan makanan. Makanan hati itu adalah zikrullah, sholat. Itu makanan hati kita. Kita beriktikaf, duduk di masjid, baca Quran, sampai mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, dan seterusnya. Insya Allah itu makanan bagi hati kita, akan tenang. Bapak-bapak dan kita semua punya problem hidup, punya masalah hidup. Dan kita butuh supaya masalah hidup kita ini bisa selesai. Salah satu di antaranya adalah dekat hadir kita pada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah pada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Jadikan salat dan sabar itu sebagai penolongmu. Salat, sabar sebagai penolongmu. Ya, Pak Saiful Pak ya, diberikan sakit oleh Allah kan? Jadikan salat dan sabar menjadi penolongmu. Insya Allah penyakitnya akan sembuh. Kalau kita setelah bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, serahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah penyakit akan sembuh. Yang menyembuhkan penyakit kita bukan obat yang kita minum, bukan. Bukan obat yang kita bukan dokter yang menyembuhkan penyakit itu, bukan. Allah lah yang menyembuhkan penyakit kita. Obat itu hanya alat, sarana. Dokter pun begitu. Karena dia tahu ilmunya, maka dia bisa menyembuhkan kita. Tapi menyembuhkan kita itu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dokter, bukan obatnya. Ini harus punya ketawakalan pada Allah yang tinggi. Penyerahan diri kita pada Allah yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, faedahnya berzikir itu adalah zikir dapat mengusir, mengekang dan mengalahkan setan. Ini Pak ya. Jadi zikir dapat mengusir, mengalahkan setan. Mungkin di antara kita ada yang tidak takut dengan setan, tapi ada juga yang takut dengan makhluk-makhluk halus misalnya. Maka untuk mengusir makhluk halus seperti setan atau jin-jin jahat ini dengan zikir. Kita baca Quran, baca ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, baca surat pendek seperti itu dalam rangka insya Allah kita pasti akan dijauhi oleh setan laknatullah. Dia akan mampu menggoda kita kalau kita sering membaca zikir pada Allah, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, ketika kita sedang duduk di masjid ini mendengar kalamullah, mendengar kajian-kajian seperti ini, insya Allah setan tidak akan berani mau untuk menggoda kita, karena kita sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak akan mungkin. Makanya kalau orang azan Pak ya, ketika azan itu langsung setan itu lari jauh sekali. Tapi begitu saya azan dia akan datang lagi. Makanya ketika sholat kenapa kita digoda oleh setan. Begitu kita takbir, macam-macam pikiran ada di sini, kita mulai digoda. Dalam sholat coba bayangkan, apalagi di luar sholat. Di dalam sholat saja kita masih digoda oleh setan laknatullah, apalagi di luar sholat. Nah ini, makanya kenapa Imam selalu mengatakan sawu sufakum, luruskan sofnya, rapatkan sofnya, harus rapat supaya setan itu jangan sampai masuk ke dalam celah-celah itu bersama kita. Di sinilah dia akan menggoda kita, sehingga ketika kita sholat hatinya masih was-was, pikiran nggak tenang, masih ingat di luar. Kenapa kita masih digoda oleh setan laknatullah? Itu yang kedua, dari zikir dapat mengusir, mengekang dan mengalahkan setan laknatullah. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Qayyim, zikir dapat mendatangkan ridha Allah. Zikir dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau kita sudah diridha oleh Allah, insya Allah tidak tempat bagi kita ke surganya Allah. Ridha itu kerelaan. Allah merelakan kita sebagai hambanya. Allah rela dengan kita. Allah sudah meridai kita. Ibadah kita diridai oleh Allah, ibadah kita diterima oleh Allah. Insya Allah surga tempatnya. Surga tempatnya. Jadi zikir ini akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh ridha Allah. Apa arti kita sholat? Kalau sholat kita tidak diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa arti kita duduk beritikaf di tempat ini kalau itikaf kita tidak diridha oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita butuhkan semua amalan apapun itu harus diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita di rumah, kita mohon supaya diridha oleh Allah Subhanahu. Makanya kenapa setiap kita mau melakukan suatu perbuatan sekecil apapun perbuatan itu, kita awali dengan baca apa Pak?
basmalah Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau apa saja ucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin supaya bersama Allah saya melakukan perbuatan ini. Kan gitu maksudnya Pak ya. Bersama Allah saya melakukan pekerjaan ini. Insya Allah pekerjaan kita lakukan pasti akan diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu hadirin, yang kita cari dalam hidup ini salah satu diantaranya adalah keridhaan Allah. Mudah-mudahan Allah meridai kita sebagai hamba-hambanya. Kalau sudah ridha kita, insya Allah sekali lagi surga tempat kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Qayyim, zikir bisa menghilangkan duka cita dan kesedihan dari hati, mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, kelapangan. Nah, zikir bisa menghilangkan duka cita. Coba praktekkan. Punya perasaan duka cita, rasa sedih yang luar biasa. Nah, pada saat itu jangan ingat yang lain, ingatlah kepada Allah. Zikir, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Bacalah kalimat-kalimat thayyibah, sholat 2 rakaat, baca Quran. Insya Allah semua itu akan menghilangkan rasa duka cita kita, akan menghilangkan rasa kesedihan kita. Jadi sekali lagi, zikir itu bisa menghilangkan duka cita dan kesedihan di hati kita ini. Kita mungkin pernah merasakan itu Pak ya, merasakan duka cita, mungkin meninggal saudara kita, meninggal orang yang paling kita cintai. Kita berduka cita, merasa sedih. Tetapi kalau kita ingat pada Allah, kita dekat dengan Allah, insya Allah lambat laun kesedihan pasti akan hilang. Duka cita pun demikian pasti akan hilang. Karena kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan zikir itu mendatangkan kebahagiaan. Orang pasti akan bahagia, pasti akan senang hati ini dengan zikir pada Allah. Tidak mungkinlah orang itu baca Quran kemudian dia bersedih, dia duka cita, itu nggak mungkin. Ahli sholat, ahli zikir, ahli baca Quran, insya Allah dia akan bahagia hatinya. Walaupun di rumah dia tidak punya apa-apa, tapi hatinya bahagia. Hati yang bahagia Pak ya. Walaupun dia tidak punya apa-apa, hati tetap senang, terbahagia. Karena kebahagiaan itu apabila kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berzikirullah, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ingatlah pada Allah, karena dengan ingat Allah itu hati kalian pasti akan tenang, akan bahagia. Coba Bapak kita duduk di sini, coba rasakan dalam hati kita. Tenang Pak ya? Di masjid ini pasti tenang. Makanya kita masuk masjid, apa yang kita baca Bu? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kan gitu bacaan Pak ya? Kaki kanan dulu. Karena dalam masjid itu banyak rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dalam masjid ini. Dalam masjid banyak rahmat Allah. Makanya kita masuk masjid, kita mohon pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah bukakan pintu rahmatnya untuk kita semua di dalam masjid ini. Makanya jangan lupa Pak ya, selalu membaca ketika masuk dalam masjid. Kaki kanan dahulu. Kaki kanan dulu baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Pendek Pak ya. Nah, coba saya ulang lagi, ikut Pak. Kita ikut sama-sama. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Coba ulangi lagi. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, itu doa masuk masjid. Yang keluarnya juga sama. Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Ya, hanya bedanya di akhir aja Pak ya. Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Keluar masjid. Itu kita harus hafalkan hari-hari, kita selalu masuk masjid Pak. Masuk kaki kanan dulu, keluar kaki kiri. Beda dengan masuk WC Pak. WC dahulukan, masuk kaki kiri dulu Pak ya, keluar kaki kanan. Kan gitu Pak. Itu bedanya di situ. Yang kelima, zikir dapat menyinari hati dan wajah. Zikir dapat menyinari hati dan wajah. Coba lihat orang yang ahli zikir. Bapak-bapak, saya lihat wajahnya cerah. Orang sering di masjid, rajin ibadah, beda dengan orang yang gak pernah sholat. Itu beda sekali Pak. Dari raut wajahnya, itu nampak ada cahaya di wajahnya. Coba lihat, sama kita bisa melihat. Orang yang ahli sholat, ahli ibadah, sering di masjid, wajahnya pasti cerah. Karena dia selalu
zikir pada Allah. Sholat itu kan zikir juga, baca Quran kan zikir. Nah, manakala dia selalu sholat, zikir, insya Allah akan menyinari hati dan wajahnya. Wajahnya itu cerah karena hatinya cerah. Terpancar dari dalam dirinya, itu hatinya. Kalau orang itu hatinya senang, hatinya bahagia, terpancar keluar. Wajahnya juga menunjukkan rasa senang. Kalau hatinya bercahaya, akan terpancar keluar. Wajahnya juga bercahaya. Kalau kita sering zikrullah, ingat pada Allah. Nah, ini. Kemudian dapat memberikan wibawa. Kewibawaan kita ada, Pak. Orang yang ahli ibadah, ahli zikir punya kewibawaan. Coba lihat para ulama, para kiai. Mereka punya wibawa. Kemana mereka pergi, dikerumuni orang, disalami. Kenapa? Mereka punya wibawa. Kewibawaan ini karena zikir mereka pada Allah, kedekatan mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun bisa, kalau kita mau dekat dengan Allah, zikir pada Allah, insya Allah kita mempunyai kewibawaan kepada hadapan orang lain. Jadi orang ahli zikir sekali lagi mereka mempunyai kewibawaan dan juga punya keceriaan. Keceriaan akan mendapatkan merasakan nikmatan dalam hidup ini. Yaitu orang yang selalu zikir pada Allah SWT. Itu manfaat yang kelima kata Ibnu Qayyim. Kemudian selanjutnya yang keenam, zikir bisa mewujudkan rasa cinta pada Allah. Zikir bisa mewujudkan rasa cinta pada Allah. Orang zikir, orang ingat pada Allah, itu kan dia cinta pada Allah. Kalau dia tidak cinta pada Allah, nggak mungkin dia zikir pada Allah. Karena zikir itu artinya ingat. Zikir artinya ingat. Jadi kalau dia ingat pada Allah, itu tandanya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cinta pada seseorang, Pak, ya, cinta pada seorang, lisan kita selalu nyebut nama orang yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada Allah, lisan kita pun akan selalu menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari zikrullah itu artinya mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin, mari kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Allah dengan cara zikrullah, dengan cara ingat pada Allah. Di jalan, Pak, kita di jalan aja, daripada melamun yang macam-macam, zikir. Di jalan, Pak, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Ketika ada seorang di zaman Nabi, ada seorang itu dia zikirnya cuma dua kata. Yang pertama istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian dia membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hanya dua ini dia baca. Ditanya salah seorang, kenapa cuma dua ini yang kamu baca? Istighfar, astagfirullahaladzim, kemudian yang kedua alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu dia menjawab bahwa dalam hidup ini yang kita dapatkan cuma dua ini. Mendapatkan kenikmatan dari Allah, rezeki, Pak, ya, kenikmatan dari Allah. Maka ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya kenikmatan itu, lisan kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ucap alhamdulillah. Kita sehat, bisa sholat di sini ini kena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbanyaklah mengucap kalimat thayyibah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian istighfar. Yang kedua istighfar. Kenapa kita istighfar? Karena kita ini tidak lepas dari salah dan dosa. Manusia ini tidak bisa lepas dari salah dan dosa. Makanya kita selalu mengucapkan istighfar. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tadi kita banyak berbuat salah, menerjang larang Allah, berbuat dosa. Maka perbanyak istighfar, mohon ampun pada. Insya Allah mudah-mudahan dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Dua kalimat ini selalu dibaca oleh orang itu. Kenapa? Karena dalam hidup ini kita sudah hadapkan dengan mendapatkan kenikmatan dari Allah, ucap alhamdulillah. Dan dalam hidup ini pun kita sering menerjang larangan Allah, sering berbuat dosa, maka beristighfarlah. Zikir bisa menunjukkan rasa cinta pada Allah, ketakwaan kepadanya, dan kembali kepadanya. Wujud takwa kita pada Allah, kedekatan kita pada Allah.
dan akan menunjukkan kembalinya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin berjumpa dengan Allah, bersua dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, orang-orang ahli sufi itu mereka mohon pada Allah itu bukan surganya, ya Allah mudahkan saya untuk masuk dalam surgamu. Mereka tidak mohon itu, bukan mohon surganya Allah. Yang mereka minta adalah agar mereka bisa melihat wajahnya Allah. Mereka bisa melihat Allah secara langsung. Ya Pak ya, yang mereka minta adalah bagaimana supaya mereka bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Surga itu kan ciptaan, ya Pak ya. Surga itu makhluk Allah, ciptaan Allah, tapi luar biasa kenikmatannya. Apalagi si penciptanya, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan surga itu sendiri. Jadi ahli sufi itu yang dia minta bukan surganya, tapi kepingin melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, Allah juga akan mengingat hambanya yang mengingatnya. Jadi Allah akan mengingat kita, hambanya, apabila hambanya atau kita semua ini ingat padanya. Jadi kalau kita ingat pada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Kalau kita lupa pada Allah, Allah pun lupa kepada kita. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Di surat Al-Baqarah ayat 152 itu yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Ingatlah kepadaku maksud pada Allah, maka Allah pun pasti akan ingat kepadamu. Ayatnya jelas Pak ya, Al-Baqarah ayat 152. Allah mengatakan kalau kamu ingat saya, ya, saya akan ingat kepadamu. Nah, kita ini kepingin Allah menolong kita, menyelesaikan persoalan hidup kita, tapi kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah bisa menolong kita? Kan gitu Pak ya? Kalau kita ingin ditolong Allah, kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi surah Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Hadirin, selanjutnya beliau mengatakan, andai tidak ada manfaat lain dari zikir selain hanya yang disebut dalam firman di atas, yaitu Al-Baqarah ayat 152, tentu manfaat tersebut sudah cukup untuk menjadikan keutamaan, kemuliaan, menjauhkan hati dari kelalaian dan hapus semua kesalahan. Yaitu apa tadi? Ingat kepada Allah. Ayat tadi Pak ya, kamu ingat Allah, insya Allah kamu tidak akan mungkin berbuat dosa pada saat kamu ingat pada Allah. Ya Pak ya, kita tidak mungkin menerjang larangan Allah ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin ingat pada Allah bersamaan itu kita juga melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik itu ketika dia ingat pada Allah, maka dia akan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, meskipun zikir terbilang ibadah yang mudah, dan zikir ini ibadah yang mudah Pak ya, ibadah hati, ibadah lisan, dengan amal perbuatan, karena hanya itu aja zikir itu, tapi ibadah yang mudah. Namun balasan dan keutamaan tidak sama dengan amalan lainnya. Disebutkan dalam kitab ini dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulangin, barang siapa membaca kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain Allah semata. Tiada sekutu baginya kerajaan dan pujian, dan ia maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau dia membaca ini 100 kali dalam sehari, setara dengan memerdekakan 10 budak, dan 100 kebajikan ditulis untuknya, dan 100 keburukan dihapus darinya, dan bacaan ini menjadi pelindung baginya dari gangguan setan pada hari itu hingga sore hari. Tidak ada seorang pun yang membawa amal yang lebih baik darinya selain orang yang mengamalkan atau membaca zikir tersebut lebih banyak darinya. Ya, ini dinukil dari hadis Bukhari ya.
Hadis Sahih Bukhari. Jadi perbanyaklah kalimat itu Pak ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sering kita baca kalimat ini mungkin semua kita sudah ngafal kalimat ini. Perbanyak kalimat ini. Nah, hadirin rahimakumullah. Selanjutnya Ibnu Mas'ud berkata, sungguh aku bertasbih kepada Allah beberapa kali lebih aku sukai dari menginfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lebih mengutamakan apa tadi? Bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bahasa tasbih ya. Subhanallah, Maha suci Allah, subhanallah. Nah, selalu dia ucapkan kalimat-kalimat itu. Nah, kemudian selanjutnya seorang ulama berkata, wahai Abu Sa'id, mengatakan pada Abu Sa'id, aku mengadukan kepadamu kerasnya hatiku. Aku mengadukan kepadamu tentang kerasnya hatiku. Maka beliau berkata, cairkanlah hatimu ini dengan zikir. Cairkan hatimu itu dengan zikir. Jadi kalau orang hati sudah membatu, dia nggak pernah ke masjid, walaupun rumahnya dekat masjid, dia dengar suara azan, tapi hatinya tidak terbetik untuk memenuhi panggilan muadzin itu tandanya hati sudah membatu orang seperti itu. Maka dikatakan dalam buku ini, cairkan hatimu itu dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir ini adalah salah satu obat untuk mencairkan hati kita yang membatu itu. Sehingga hati kita menjadi hati yang lembut, hati yang saling mencintai, saling menyayangi sesama kita. Hati yang penuh dengan kebencian, insya Allah dengan zikir ini akan berubah hati yang penuh dengan kecintaan, hati yang penuh dengan kasih sayang kepada siapapun, pada orang lain. Kalau selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dikatakan berzikir menyebut Allah adalah obat. Nah, berzikir menyebut Allah adalah obat, sementara itu menyebut-nyebut manusia adalah penyakit. Ini menyebut manusia, selalu menyebut manusia artinya dia lupa pada Allah, itu penyakit itu. Orang hanya yang sebut itu manusia, yang dia sebut itu dia ingat harta bendanya, itu penyakit. Maka yang dikatakan sini berzikir menyebut Allah adalah obatnya. Sedangkan menyebut manusia dan menyebut harta bendanya itu adalah penyakit. Maka hadirin, agar supaya kita jauh dari penyakit ini, perbanyaklah ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang bertanya pada seorang ulama, apa amal yang paling utama? Apa amal yang paling utama? Maka ia menjawab, apa kau tidak membacakan ayat Al-Quran ini? Nah, dia baca ayat, wala dzikrullahi akbar. Itu surat Al-Ankabut ayat 45. Wala dzikrullahi akbar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaan dari ibadah-ibadah lain. Nah, ingat Allah itu keutamaan lebih besar daripada ibadah yang lain. Dan sekali lagi hadirin, ingat Allah kan tidak dengan lisan saja Pak, dengan hati saja. Dengan lisan saja tapi dengan amal perbuatan. Salat itu salah satu bentuk ingat pada Allah, yaitu dengan amal perbuatan kita. Setiap kebaikan apa yang kita lakukan, semua perintah Allah dalam bentuk apapun, itu sekali lagi dalam rangka untuk zikrullah, ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Bis meriwayatkan bahwa seorang berkata, wahai Rasulullah, amal kebaikan itu banyak sekali, namun aku tidak mampu melaksanakan semuanya. Maka beritahukanlah sesuatu kepadaku yang engkau kehendaki untuk aku jadikan pegangan. Beritahu kepadaku sesuatu yang aku selalu mengucapkannya, membacanya menjadi pegangan hidupku. Maka beliau mengatakan, jangan menyebutkan terlalu banyak. Jangan menyebutkan terlalu banyak sehingga aku lupakan. Beliau bersabda, senantiasa basahi lisanmu itu dengan menyebut Allah. Hanya itu saja Pak. Basahi lisanmu dengan menyebut Allah. Hadirin, kalau kita sering nyebut nama Allah, la ilaha illallah, sering nyebut nama Allah, insya Allah akhir hayat kita pun kita pasti dengan sendirinya mengucap Allah, la ilaha illallah, pasti.
Kalau bisa mengucapkan kalimat thayyibah seperti itu, dakhalal jannah. Dakhalal jannah kata Nabi. Karena pada saat sakaratul maut itu tidak gampang Pak mengucap kalimat itu. Tapi kalau selama kita sehat ini selalu mengucap, kita hiasi lisan kita dengan mengucap Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selalu kita baca kalimat itu, insya Allah pada saat akhir hayat kita akan mampu mengucap kalimat itu. Kalau kita bisa mengucap kalimat itu, dakhalal jannah kata Nabi, kita pasti akan masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat ini kalau sekarang mungkin gampang kita ucapkan sekarang ini. Kalau pada saat-saat sakaratul maut itu tidak mudah Pak. Pada saat-saat sakaratul maut, karena kita digoda oleh setan kiri dan kanan kita, dan tidak mudah mengucapkan kalimat itu. Tetapi manakala kita selalu basahi lisan kita ini dengan mengucapkan kalimat Allah, Allah atau la ilaha illallah, insya Allah akan memudahkan kita di akhirat kita mengucapkan kalimat thayyibah itu. Selanjutnya, berzikir dan memperbanyakan saksi seorang hamba pada hari kiamat. Jadi zikir itu juga sebagai saksi juga. Saksi kita nanti dari kiamat. Ya Pak ya? Kenapa? Karena kalau semua anggota tubuh kita juga ikut berzikir pada Allah, tangan kita, ya kan? Berzikir kan? Tangan kita ini ketika mengambil sesuatu yang baik, melaksanakan perintah Allah, kita lakukan dengan tangan ini, tangan kita sedang berzikir pada Allah. Tangan ini jadi saksi nanti di sana. Di sana mulut kita dikunci, di bahasa Yasin ada Pak ya? Tangan mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota tubuh kita menjadi saksi nanti dari kiamat, termasuk tangan dan kaki kita ini. Maka dikatakan di sini bahwa berzikir akan perbanyak saksi seorang hamba pada hari kiamat. Dan zikir akan menyibukkan sehingga ia tidak punya waktu membicarakan tutur kata yang batil seperti ghibah, adu domba dan lain sebagainya. Kalau orang sudah menyibukkan dirinya, menyibukkan diri dengan zikir pada Allah, ingat pada Allah, dia tidak punya waktu lagi untuk membicarakan keburukan orang lain, membicarakan atau menggibah, adu domba, namimah, adu domba dan lain sebagainya. Karena dia tidak punya waktu, dia tidak ada waktu lagi untuk membicarakan kejelekan orang lain. Karena waktunya hanya ingat pada Allah atau zikrullah. Kemudian selanjutnya, lisan sendiri terbagi menjadi dua. Jadi lisan ini Pak ya, terbagi menjadi dua, yaitu lisan yang berzikir dan lisan yang lalai. Ya, lisan kita mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, zikir itu artinya lisan kita sedang berzikir pada Allah. Tapi ada juga lisan yang lalai, yaitu lisan yang selalu menyibukkan lisannya untuk menciptakan kejelekan orang lain. Tadi di atas katakan menggibah, adu domba dan sebagainya. Ini artinya lisan yang lalai, lisan yang tidak pernah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jenis zikir, ada jenis zikirnya. Yang satu menyebut nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita sering nyebut nama Allah Pak ya, Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghaffar, dan semua itu adalah nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang terpuji. Kita sebut namanya 99 nama Allah, Asmaul Husna. Kita sebut namanya itu. Nah, ini salah satu bentuk zikir, yaitu dengan membaca Asmaul Husna. Sudah masuk waktu, nanti kita lanjutkan lagi tentang jenis-jenis zikir Pak ya. Nanti kita zikir, kemudian kita lanjut pada istighfar, kemudian doa dan seterusnya. Kita pegang buku ini ya. Kita insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, baik untuk diri saya sendiri juga untuk kita semua yang hadir ini ya. Kita akhiri dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.